Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Muhammad Alfian Rusdi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Berdasarkan kutipan tersebut, tersirat makna bahwa segala sesuatu harus dipelajari dari hal yang paling mendasar atau utama. Dalam materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, hal yang paling mendasar yang perlu dipelajari adalah terkait dengan etika. Etika akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain nilai kebajikan dasar dari pengambilan keputusan adalah berpihak pada murid dan harus bertanggung jawab, sehingga saat dasar pengambilan keputusan sudah dikuasai, maka permasalahan apapun akan lebih mudah dan lebih terarah dalam menemukan solusi permasalahan dan pengambilan keputusannya. Prinsip yang dianut dalam pengambilan keputusan diantaranya berpikir berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Ketiganya disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi. Apapun prinsip yang dianut, tetap harus bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dengan mengacu pada prinsip dan nilai yang sesuai. Maka kita akan mengambil keputusan yang lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada murid, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan tempat kita berada. Dalam proses pembelajaran tidak menutup kemungkinan akan ada saja masalah yang terjadi di dalam kelas. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa peka terhadap segala persoalan yang terjadi dan mampu mengatasinya dengan baik sesuai dengan dasar pengambilan keputusan, diantaranya berpihak pada murid, bersumber pada nilai-nilai kebajikan, dan harus bertanggung jawab. Maka secara tidak langsung kita telah memberikan contoh teladan kepada murid cara pengambilan keputusan yang tepat, adil, arif, dan tidak subjektif. Orang yang berpendidikan akan memiliki etika dibanding orang yang tidak berpendidikan. Dalam beretika, maka segala perilaku akan sesuai dengan norma, nilai, dan hukum yang berlaku, sehingga akan berperilaku etis sesuai dengan etika dalam pendidikan, maka mempermudah dalam proses pembelajaran ataupun pengambilan keputusan. Pratap Tridoloka yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan semboyan Ing Ngarso Sungkulodo Ing Magya Mangunkarso Tutpuri Handayani, artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi atau dorongan, di belakang memberi dukungan. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing. Kita hanya perlu menuntun segala yang ada pada anak, mengarahkan dan memberi dorongan supaya anak dapat berproses dan berkembang. Dalam proses menuntun, anak akan diberi kebebasan dalam hal ini. Guru sebagai pamong memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya, serta anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Dalam hal tersebut, maka guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid serta bijaksana. Berdasarkan hal tersebut, guru sebagai pemimpin pembelajaran sudah sepatutnya menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri akan menentukan cara pandang terhadap situasi atau masalah. Prinsip-prinsip dalam pengambil keputusan. Dalam pengambil keputusan dikenal ada 3 prinsip yang dapat diambil, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri. Misalnya, guru yang memiliki empati yang tinggi, rasa kasih sayang, dan kepedulian cenderung akan memilih prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Sedangkan guru yang memiliki sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk pada peraturan cenderung memilih prinsip berpikir berbasis peraturan. Dan guru yang reflektif dan memiliki jiwa sosial yang tinggi cenderung memilih prinsip berpikir berbasis hasil akhir. Dalam materi pengambilan keputusan yang dipelajari saat ini ternyata memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan coaching,
yang pernah dilakukan pada modul sebelumnya. Jika pada proses coaching kita membantu agar coachee dapat membuat keputusannya secara mandiri, maka dalam modul ini kita kembali melakukan refleksi apakah keputusan yang dibuat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, menjadi win-win solution bagi pembuat keputusan atau justru akan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Dalam pembelajaran pengambilan keputusan ini, diberikan panduan berupa 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan yang tentu akan membuat suatu keputusan semakin tajam dan matang. Dalam melaksanakan proses pendidikan, pendidik dalam hal ini guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial, emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran diri, dan keterampilan berhubungan sosial, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama dengan berbagai pilihan, konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan membutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang kita ambil, karena tidak ada keputusan yang bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan para pemangku kepentingan. Namun, tujuan utama pengambilan selalu pada kepentingan dan keberpihakan pada anak didik. Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi, apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah rujukan moral. Dengan nilai-nilai yang dimiliki seorang pendidik tersebut, baik nilai inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif, seorang pendidik dapat menuntun muridnya untuk dapat mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang dihadapi, sehingga dengan nilai-nilai dari seorang pendidik tersebut yang merupakan landasan pemikiran yang dimiliki akan cenderung pada prinsip melakukan demi kebaikan orang banyak, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri, dan melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita. Maka seorang pendidik akan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab melalui berbagai pertimbangan dan langkah pengambilan dan pengujian sebuah keputusan terkait permasalahan yang terjadi. Keputusan yang kita ambil secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan potensinya. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan atas 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, ataukah berpikir berbasis rasa peduli. Pemilihan prinsip tersebut tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Meskipun setiap keputusan pasti ada risiko, pro dan kontra, namun hal ini menjadikan salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang dihadapi dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang sifatnya dilema etika adalah rasa tidak enak yang timbul karena tidak dapat memuaskan semua pihak. Namun, dengan mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dalam pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah terciptanya Merdeka Belajar. Dengan Merdeka Belajar, murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dalam bidangnya masing-masing, bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya, dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi pilihannya. Disinilah dasar pijakan kita, bahwa semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, membantu mengembangkan bakat dan minat yang sudah ada. Penggunaan model pembelajaran berdiferensiasi akan mampu mengakomodir kebutuhan setiap siswa sesuai dengan bakat dan keahliannya. Guru hanya sebagai fasilitator dan pembelajaran pusat pada siswa, dengan didukung pada penerapan secara eksplisit maupun implisit KSE yang akan semakin memperkuat dan mempertajam wujud nyata dalam memfasilitasi dan meningkatkan potensi murid-murid kita.
Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran pasti akan membawa dampak baik jangka panjang maupun pendek bagi murid. Yang sudah kita putuskan dan kita lakukan akan terekam menjadi suatu catatan dan akan menjadi role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Bagaimana mereka mengambil keputusan di masyarakat kemudian hari. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik harus tepat, benar, dan bijak melalui analisis dan pengujian yang mendalam atas benar salahnya, yang dilakukan dengan menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola, akan menjadikan pengambilan keputusan kita akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid. Keputusan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini yang keterkaitannya dengan modul sebelumnya, bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh guru sebagai pendidik. Terkait dengan tugas dan dari fungsinya seorang guru membuat keputusan harus berlandaskan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, karena setiap keputusan yang diambil akan mewarnai pola pikir dan karakter murid, agar keputusan yang diambil dapat memberikan kemanfaatan untuk banyak orang, mampu mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka harus dilakukan berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur yang tertata seperti bagja. Hal ini dilakukan semata untuk mengantarkan murid menuju profil pelajar Pancasila yang dalam perjalanannya banyak benturan yang sifatnya dilema etika ataupun rujukan moral. Untuk itu diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga langkah yang diambil selalu berpihak pada murid. Konsep dilema etika dan rujukan moral adalah sebuah konsep praktis yang aplikasinya adalah pengambilan keputusan dalam kaitannya sebagai pemimpin yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dalam pengaplikasiannya diperlukan identifikasi yang jeli, jelas, dan detail dalam mengenali kedua hal ini. Identifikasi mendalam diarahkan pada 4 paradigma masalah, 3 prinsip mengatasi masalah, serta 9 langkah pengujian keputusan. Hal di luar dugaan yang terjadi adalah hal-hal tersebut telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, hanya saja belum maksimal dan sistematis, sehingga terkadang masih terdapat benturan dalam pelaksanaannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika, namun yang saya lakukan hanya sebatas pada pemikiran, didukung dengan beberapa pertimbangan. Saya sudah merasa aman bila keputusan yang saya ambil sudah sesuai aturan dan tidak berdampak merugikan banyak orang. Dengan demikian, modul ini membuat saya lebih yakin akan pengetahuan, bahkan telah mempraktekkan bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat menggunakan langkah-langkah tertentu yang tak lepas dari paradigma dan prinsip-prinsip yang ada. Konsep yang sudah saya pelajari di modul ini memberikan dampak yang besar bagi pola pikir saya. Sebelumnya saya berpikir bahwa pengambilan keputusan yang telah didasarkan regulasi dan sosial saja sudah cukup. Ternyata banyak hal yang menjadi dasar. Dalam konteks ini terdapat 4 paradigma dilema, yaitu individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang, dan semuanya didasari atas 3 prinsip dan 9 langkah. Saya berencanakan mengimplementasikan landasan tersebut dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi. Dengan demikian, dalam pengambilan keputusan tersebut, saya yakin bahwa keputusan yang saya ambil akan tepat dan lebih akurat dengan selalu berpihak pada murid. Materi pada modul 3.1 bagi saya sangat penting dan bermakna, karena dimanapun dan sebagai apa peran kita nantinya pasti akan menjumpai permasalahan yang dituntut untuk mengambil keputusan. Dari keputusan tersebut akan dihasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu, maka seorang guru harus memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan tersebut, tentunya mengacu pada 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Selain itu, keputusan diambil melalui 3 uji, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, uji publikasi sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir yang membuktikan hasil akhir, uji panutan yang berhubungan dengan berpikir berbasis rasa peduli. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih, salam guru penggerak.